Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair emas atau gold atau XAUUSD. Hari ini adalah hari apa ya? Hari Rabu ya, tanggal 29 Maret tahun 2023, jam menunjukkan pukul 10 pagi lewat 26 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, sebelum saya mulai analisa dan strateginya di gold, saya mau sharing dulu ke teman-teman kalau saya udah bikin channel baru ya di Telegram namanya Private Forex Indonesia. Dan di channel Telegram ini akan berisikan seputar signal trading setiap harinya dan ada juga nanti edukasi trading buat yang pemula atau juga yang mungkin masih belajar tapi belum profit-profit juga nanti mungkin kedepannya bakalan ada sharing-sharing seperti itu. Kemudian ada juga berita ekonomi ya atau fundamental ya. Jadi teman-teman bisa pantau terus aja di channel Telegram Private Forex Indonesia dan linknya sudah saya sharing di kolom deskripsi dari video ini ya teman-teman. Jadi langsung aja klik dan join itu gratis ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke chart ya teman-teman. Nah, di charts di gold ini kemarin saya bilang kalau harga kemungkinan besar hanya akan bermain di range area ini ya, yang saya lingkarin ini ya. Ini high-nya, ini low, jadi dia bolak-balik di situ sementara waktu ini. Dan kalau mau sell ya di dekat upper atau lower dari area sideways ini. Dan kemarin harga bergerak naik dan harga terpantul ya di dalam area ini. Saya bilang kalau mau sell juga di sini. 90 pips ya sampai pagi ini ya. Semoga teman-teman yang cari entry sell di sini juga sudah berakhir dengan profit ya. Ini saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, untuk kondisi pagi ini di time frame H1 kita lihat di sini arah trennya masih cenderung naik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari struktur marketnya ya, ini low ini high. Nah, di sini ya, bentar ya, saya gambarin dulu. Nah, ini. Jadi struktur marketnya masih naik ya ini ya. Low high yang lebih tinggi, low high yang lebih tinggi dan ini harga sedang retrace down. Nah, kita nggak tahu apakah nanti harga akan melanjutkan pergerakan naiknya di hari ini ya. Tapi ada batas-batas yang bisa kita amatin ya, seperti di low ini ya, di low ini. Nah, kemudian kalau nanti dia naik dan break low artinya dia sudah pola pergerakan turun ya teman-teman. Sementara ini masih naik ya. Kalau kita lihat artinya opsi buy ya di lower masih bisa menjadi pilihan yang oke ya. Coba kita lihat secara BBMA ya. Kita lihat dulu ini. Saya hapus dulu biar nggak kebanyakan garis. Nah, kalau kita lihat dari candlesticknya ya, ini sebetulnya arahnya masih naik dan harga sideways di kisaran ini ya. Jadi dia bentuk low di sini tapi dia naik tapi dia nggak bisa break high, hanya turun dan dia sidewaysnya makin menyempit ya kalau kita lihat ya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang penyuka trendline ya, ini biasanya trendline-nya makin menyempit. Nah, seperti itu kan saya bilang harga makin menyempit mungkin masih dia bingung dia mau kemana ya, jadi masih sideways sampai menunggu mungkin news selanjutnya yang akan menggerakkan harga ini, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Kalau dari BBMA sendiri kita lihat ya,
harga masih bermain di standar deviasi plus 1 BB 4 bulanannya ya. Ini yang warna coklat, ini artinya masih cenderung naik. Tapi harga sudah bermain di bawah LSMA bulanan yang warna yang ini. Tapi ini arahnya belum berubah arah seperti ini ya, warnanya belum berubah, belum down. Jadi ada kemungkinan dia mungkin bisa ngejar atas lagi ya, baru dia mantul di sini. Dan secara bulanan dia juga masih terdistribusi di luar standar deviasi plus 1 BB bulanannya, artinya abnormal up, jadi kecenderungannya masih naik secara bulanan, dan arah MA bulanan juga masih naik, artinya kecenderungan arah masih naik. Di time frame H1 bisa kita lihat di MA mingguan ini arahnya nggak jelas ya, karena MA-nya flat sideways ya, LSMA-nya juga arahnya juga nggak jelas ya. Tapi sementara ini arahnya masih agak cenderung turun ya, LSMA mingguannya ya, bisa kita anggap sementara ini turun. Tapi mungkin kalau nanti dia bermain di atas LSMA mingguan bisa lain cerita lagi ya teman-teman. Nah ini kalau secara harian ini arahnya juga ini agak up ya. Tapi sekarang dia sudah bermain di bawah LSMA harian, dan LSMA-nya berubah menjadi merah. Kalau dia nanti harga mulai bermain di bawah MA hariannya, bisa kita bilang kecenderungan arah bisa mulai turun karena bermain di bawah MA harian dan MA mingguannya ya. Jadi di acuan kecil dan menengahnya mulai ada kecenderungan turun ya, mulai ya. Jadi itu juga harus waspada. Kalau ini seumpama ini nanti turun, mungkin dia bisa ngejar lower ini ya, lower BB mingguan, SD min 1 atau SD min 2 nya. Kebetulan di sini juga ada level support ya di sini ya. Saya tandain aja. Itu warna kuning ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada support, mungkin bisa ke sini dulu baru mental, baru kalau mau break low dia break low lagi ya. Seperti itu. Kalau ini nanti terus turun sampai break 1934, maka target yang 7 MA bulanannya, which is di sini juga ada support ya. Ada di 1906 ya. Jadi dekat-dekat sini ya. Ini kalau penurunan paling jauh ya sampai sini. Tapi untuk sementara waktu kalau saya pribadi melihat seperti ini strateginya sih, buy di lower dan sell di upper, karena ini dia masuk di area sideways ya teman-teman. Nah ini lagi insert ya. Kira-kira mungkin gini ya nih kalau sideways gedenya ya. Nah ini area sideways ya. Jadi kalau dia turun bisa buy di sini atau buy di sini. Kalau dia naik bisa sell dekat upper sini. Nah ini kalau di tengah gini nih jujur ini masih bingung mau kemana. Tapi sebetulnya tetap bisa diakalin kalau teman-teman maksa mau entry. Cara ngakalinya gimana? Ya turun time frame ke time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat area support dan resistennya ada di mana. Nah ini paling dekat ada di 1959.17. Jadi buy dekat sini, kalau dia break teman-teman cut loss ya. Saya lihat 1959.17. Ya kira-kira kurang lebih sama lah di sini ya, 1958.69 ya. Jadi buy di sini, kalau dia break ya, break aja, cut loss aja gitu ya. Nanti kalau mau buy lagi ya di dekat area demand yang di bawah ini 1939.15 sampai 1933.77. Nah, kira-kira area setway-nya kalau saya gedein gini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi secara big picture-nya ini masih sideways ya, jadi belum
mau kemana-mana lagi setelah ini pergerakan naik yang cukup signifikan di sini. Kemudian ada penolakan dari sellers di sini dan dia turun juga nggak bisa turun lebih jauh lagi, di bawah naik buyer, tapi buyer juga nggak bisa bawa naik harga lebih tinggi daripada ini. Harga turun lagi dan ya itu tadi yang saya bilang, dia bermain di area sini ya. Jadi lama-lama mungkin nanti akan makin mengerucut dan barulah setelah itu baru akan nampak kemanakah arah pergerakan harga selanjutnya. Tapi sementara batas-batasnya jelas di sini. Terutama batas area sideways yang area besarnya ini ya, kita bisa lihat. Jadi dalam menyusun sebuah strategi trading kita jadi tahu ya kira-kira batas idealnya di mana ya. Ya tentunya di area low sini sama area high sini ya, dari area sideways ini ya, yang menjadi batas ideal untuk penempatan stop loss. Tapi kalau ini dirasa terlalu jauh, bisa kita akalin dengan turun time frame ke time frame yang lebih kecil. Maka kita cari sub-sub dari support dan resistance, atau sub-sub dari area supply dan demand-nya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nah ini makanya tadi saya bilang kalau mau buy, kalau terlalu jauh, level paling dekatnya nih ada di 1958.69 ini ya. Jadi buy sedekat mungkin level tersebut ya. Nanti kalau misalnya harga break level ini, maka teman-teman bisa melakukan cut loss ya. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman untuk sharing analisa dan strategi di gold untuk hari ini. Semoga membantu buat teman-teman yang sedang trading di gold, dan semoga profit. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys, thank you.